Ya, semuanya jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita akan membahas tentang Piala Dunia lagi, dan kita akan memprediksi siapa yang akan masuk ke semifinal Piala Dunia 2026. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu ya video kita sebelumnya tentang 16 besar. Oke, jadi di video sebelumnya kita memprediksi 8 match ya. Dan singkatnya kita berhasil memprediksi 6 dari 8 match. Satu salah, benar-benar salah ya, yaitu match Brazil versus Norway. Kita menebak Brazil yang menang, tetapi ternyata Norway yang menang ya. Kemudian Swiss versus Kolombia, kita memprediksi Kolombia yang menang, ternyata kalah adu penalti ya, imbang tapi kalah adu penalti. Nah, tapi dari 8 match kita berhasil memprediksi 6. Kalau dibuat secara presentasi itu 75%. Bisa dibilang masih angka yang oke ya untuk sebuah prediksi. Dan di sini kita akan memprediksi lagi ya siapa yang akan masuk ke semifinal. Dan di sini kita akan memprediksi, menganalisa secara statistik plus head to headnya bagaimana ya. Jadi sudah terbukti bahwa secara statistik angka keberhasilan dalam memprediksi match itu cukup tinggi, makanya akan tetap kita gunakan secara statistik, tapi akan kita tambahi ya karena ini tinggal 4 match lagi ya menuju semifinal. Kita akan masukkan lagi berdasarkan head to headnya ya. Kita akan melihat secara historis bagaimana ketika mereka ini bertanding ya. France versus Morocco, Spain versus Belgium, Norway versus England, Argentina versus Swiss, berdasarkan statistik plus head to headnya. Oke, kita akan mulai dari France versus Morocco. Nah, kalau kita lihat beberapa match terakhirnya, di sini Prancis ya tidak ada kegagalan sekalipun ya. France versus Sweden 3-0 tanpa kebobolan. Paraguay versus France 0-1 tanpa kebobolan juga. Di sini menunjukkan serangan mereka itu sangat bagus ya, menghasilkan banyak gol, dan defense-nya juga sangat bagus. 2 match terakhir tidak ada kebobolan sama sekali. Nah, sementara 2 match terakhir Morocco, mereka mampu menghasilkan 4 gol juga, sama seperti France ya. Tapi ada 1 kebobolan, imbang ketika melawan Netherlands. Dan di sini langsung aja kita lihat head to head dan analisanya. Nah, mereka ini pernah bertanding 2 kali aja ya semenjak tahun 2007. Itu sebenarnya waktu yang cukup lama ya, hampir 20 tahun. Dimenangkan oleh Prancis sekali dan imbang sekali. Nah, dan ketika head to head juga di sini seperti biasa Prancis mampu mencetak banyak gol, 4 ya dari 2 match. Maroko juga mampu mencetak 2 gol di 2 match mereka ini. Dengan key players Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Untuk Maroko juga ada Achraf Hakimi dan Brahim Diaz ya. Mereka ini tim secara statistik sama-sama jago, tapi favorit tetap Prancis. Dari AI Prancis, dariku sendiri juga Prancis yang menang ya. Di sini AI ngasih skor 2-1 ya prediksinya. Dan untuk match ini AI ngasih 58% kemenangan untuk Prancis, 18% kemenangan untuk Maroko, dan 24% draw. Nah, menurut kalian gimana nih ya tentang France versus Maroko? Apakah kalian melihat ada kemenangan Maroko di match ini? Oke, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Oke, kita lanjut match berikutnya, Spain versus Belgia ya. Nah, di 2 match terakhir ya semenjak 32 besar, Spanyol berhasil mencetak 4 gol dan 0 kebobolan ya. Ini mereka punya striker ya yang hebat, bisa mencetak banyak gol, sama seperti Maroko dan juga France, menghasilkan 4 gol di 2 match terakhir. Angka statistik yang sangat bagus ya. Kemudian di sini Belgia mencetak 7 gol, lebih tinggi dari Prancis, Maroko dan juga Spanyol ya. Gila. Tapi mereka juga kebobolan 3 gol, melawan Senegal 2, melawan USA 1. Bisa dibilang ya, mereka punya striker yang bagus, tapi untuk defense-nya sepertinya kurang ya dari statistik ini. Dan langsung aja kita lihat statistik head to head datanya bagaimana. Ini kelihatan ya, mereka pernah bertanding 7 kali, 7 match, dan belum pernah menang ketika head to head melawan Spanyol. Spanyol 6 kali menang, sekali imbang, dan Belgia belum pernah menang sekalipun dari 7 match. Nah, dengan key players untuk Spain itu ada Pedri dan juga Alvaro Morata. Untuk Belgia itu ada Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku. Di sini AI memprediksi 2-1 juga ya. Spain akan menang melawan Belgia. Nah, menurut kalian gimana nih? Dari head to head ini aku melihat Spanyol punya peluang yang sangat tinggi untuk menang. Kemampuan mencetak golnya tinggi, defense-nya juga tinggi. Sementara untuk Belgia aku lihat mereka serangannya bagus ya, mampu mencetak 7 gol dari 2 match terakhir.
tetapi tingkat kebobolannya juga cukup tinggi ya. Sehingga di sini AI menyimpulkan 2-1 Spain yang menang. Kemudian kita lanjut Norway versus Inggris. Nah, dari 2 match terakhir Norway itu berhasil mencetak 4 gol dan 2 kebobolan ya. Di sini mereka berhasil menumbangkan Brazil. Erling Haaland sangat bagus ya sebagai striker. Seperti yang kubilang, dia sekarang ini salah satu striker terbaik di dunia. Tingginya bagus, fisiknya bagus. Jadi ketika adu body header ya dengan backnya tim lain ya, dia itu sangat mampu untuk memenangkan header ya. Oke, kemudian untuk Inggris di sini berhasil mencetak 5 gol dan kebobolan 3 gol ya. Punya striker yang bagus, tapi untuk defense agak gimana ya, agak kurang ya. Oke, jadi itu dia untuk 2 match terakhir. Sekarang kita lihat head to headnya bagaimana. Nah, di sini ada head to head ya semenjak 2012, tapi mereka hanya pernah bertanding head to head sebanyak 2 kali saja. Dimenangkan oleh Inggris dua-duanya, mencetak 2 gol dan tidak pernah kebobolan ya. Nah, tapi aku lihat ya, tim Norway itu sekarang udah jauh berbeda dari berapa nih, 14 tahun sebelumnya ya. Itu waktu yang sangat lama. Key players untuk Norway Erling Haaland, Martin Odegaard. Untuk Inggris ada Harry Kane, Jude Bellingham. Nah, di sini difavoritkan itu Inggris sebenarnya ya. Tapi ngelihat kemampuan Haaland untuk mencetak gol ya, dimana dia fisiknya juga sangat bagus, ada kemungkinan counter attack sama seperti gimana mereka mengalahkan Brazil ya. Kalau defense-nya Inggris kurang bagus, Haaland tuh bisa gampang cetak gol. Dia tinggal diumpan nanti kotak penalti dengan tingginya yang berapa, 195 cm ya, hampir 2 meter nih tingginya. Ya bisa counter attack dengan mudah ya kalau defense-nya Inggris kurang bagus. Dan ini dia prediksinya dari AI. Inggris kemungkinan untuk menangnya 48%, Norway 28%. Dengan skor kira-kira 1-2 dimenangkan oleh Inggris. Oke, lanjut match yang terakhir, Argentina versus Swiss. Nah, kita lihat performa mereka di 2 match terakhir. Argentina ya punya striker yang bagus. Ya jelas ada Messi di sana ya kan. Tapi mereka kebobolan 2 gol di tiap 2 match terakhir nih. Melawan Cabo Verde kebobolan 2, melawan Mesir kebobolan 2. Mampu mencetak 6 gol, artinya strikernya memang bagus ya, mampu mencetak banyak gol, tapi defense-nya juga kurang ya. Nah, kemudian Swiss di sini cuman mampu mencetak 2 gol ya. Ini Swiss versus Kolombia imbang tapi menang adu penalti 4-3 dan tidak pernah kebobolan ya. Pertama melawan Algeria tidak ada kebobolan, melawan Kolombia juga tidak ada kebobolan. Dan ya, mari kita lihat head to headnya bagaimana. Nah, di sini mereka pernah head to head ya, bertemu semenjak tahun 66 ya, ini sudah sangat lama ya, 4 kali, dan Argentina mampu mencetak 7 gol, Swiss mencetak 2 gol, dan dari 4 match head to head Argentina memenangkan 3 pertandingan dan sekali imbang. Nah, aku tidak melihat ya kemenangan tim Switzerland di sini, dan ya tidak perlu panjang lebar. Menurutku dengan key players dan juga performa Argentina sejauh ini, Argentina yang akan menang, dan AI memprediksi skornya 2-0. Oleh karena itu ini dia ya prediksi yang akan masuk ke semifinal Piala Dunia 2026. France versus Maroko, France. Spain versus Belgia, Spain. Norway versus England, England. Argentina versus Switzerland, Argentina. Nah, ini adalah 4 negara atau 4 tim yang akan masuk ke semifinal menurutku dan juga menurut AI. Nah, bagaimana dengan menurut kalian? Apakah ini prediksi yang fair? Oke, aku akan tunjukkan pilihanku di cross prediction. Di sini sekarang ya kita bisa memilih 2 match nih yang akan dimulai tanggal 10 dan juga tanggal 12. France versus Maroko, France lah jelas ya. Aku juga memilih France. Kemudian Norway versus England, pilihan yang sulit tapi ya sudahlah. Aku akan memilih England ya. Ya, ini dia prediksiku. France versus Maroko, France. Norway versus England, England. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.